Aidiana Aufa. Nah, pada podcast kali ini kita mengangkat tema peran organisasi dalam mengasah skill mahasiswa. Nah, dengan tema tersebut kita kedatangan bintang tamu spesial dari Demisioner BEM FP 2023. Mungkin sebelum abangnya memperkenalkan diri, silahkan sama penonton yang di luar bang. Halo teman-teman Mas Silva semuanya dan seluruh penonton yang menonton podcast kali ini. Oke, silahkan perkenalkan dirinya bang. Baik, perkenalkan, ini ke formal ini ya. Iya. Namaku MP Giranda Pasaribu. Alhamdulillah, aku adalah demisioner Ketua BPP tahun 2023, tepatnya periode sebelumnya. Oke. Nah, sebagai pertanyaan pembuka nih, apa sih pandangan organisasi menurut abang? Nah, ini kita langsung bicara ke topik berarti kan Iya, tentang organisasi. langsung. Jadi menurut aku, ini sebelumnya aku pakai salah nih ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi menurut aku organisasi itu tempat atau wadah mahasiswa atau pemuda untuk mendewasakan diri. Jadi organisasi ini secara luas rasa aku itu adalah tempat kita berproses, tempat kita membiasakan diri dalam berkegiatan di khalayak ramai. Jadi organisasi itu bukan hanya tentang buat kegiatan, tapi bagaimana kita mendewasakan diri di khalayak ramai. Oh, berarti sebagai wadah belajar juga ya. Dari penjelasan tersebut, menurut abang nih, seberapa penting sih organisasi itu dalam meningkatkan skill bagi mahasiswa? Nah, ini aku bicara by pengalaman sendiri ya. Nah, jadi untuk meningkatkan skill, organisasi itu banyak meningkatkan skill untuk pribadi dan untuk mahasiswa sebenarnya. Jadi kalau kita hanya sebatas memikirkan skill itu adalah bagaimana kita buat hal, gitu. Misalnya macam kemarin aku lihat teman-teman dari Mas Silva membuat kerangka dari kayu-kayu hutan, itu salah satu skill. Tapi skill secara umum itu yang bisa kita dapatkan dari organisasi adalah bagaimana kita memanajemen. Sebenarnya inti dari organisasi itu adalah manajemen. Ada kata misalnya ada kegiatan, kita bagaimana manajemen, bagaimana kita manajemen waktu, gimana kita kan kuliah nih bosnya. Kita kuliah, tapi kita ada tanggung jawab organisasi. Jadi kita bagaimana membagi waktu kita di mana organisasi, di mana kuliah. Dan juga skill yang paling utama adalah skill kita bisa menempatkan diri. Karena seperti adik-adik kawan-kawan hari ini yang sedang aktif di organisasi dari tim 23, 22 adalah hari ini sebagai junior. Iya. Dalam waktu dekat akan jadi senior. Jadi kita bisa menempatkan diri. Seandainya saat kita jadi junior, kita orang yang membagikan proposal. Jadi tahun depan atau tahun selanjutnya adalah kita yang nyuruh orang buat proposal dan membagikan proposal. Iya. Jadi kita tahu nih porsi kita di mana gitu. Oke. Nah, dari range 1 sampai 10, seberapa penting nih organisasi itu bagi mahasiswa menurut abang? Menurut aku ya, karena Iya. aku adalah orang yang sangat aktif di organisasi adalah 10. 10, oke, penting banget ya berarti. Penting banget. Oke, nah apa sih yang membuat abang termotivasi untuk menjadi ketua BEM gitu? Hal yang paling pertama memotivasi aku saat jadi ketua BEM adalah saat Pakar Baru. Pakar baru. Jadi sedikit cerita, kami Pakar Baru di Masjid Jami. Iya. Di Masjid Jami itu aku langsung bersama 3 teman aku langsung mendeklarasikan diri bahwasanya saat aku jadi senior, aku akan bicara di depan seperti ketua BEM. Oh. Itu memang cita-cita aku dari awal. Jadi aku masuk kuliah ini bukan hanya sebatas untuk kuliah, tapi aku ingin mendalami ekstrakurikuler seperti organisasi. Oke, keren banget ya alasannya. Dan gini nih bang, sebelum kita menjadi ketua kan ada alasan tuh, kenapa abang bisa yakin tuh abang bisa terpilih menjadi ketua BEM? Apa yang buat abang yakin? Yang membuat aku yakin yang pasti adalah aku berkaca pada diri sendiri. Bahwasanya mampu nggak sih aku jadi ketua BEM? Jadi sebelum aku menjabat ketua BEM, aku adalah ketua himpunan sebelumnya. Sebuah ketua himpunan teknik pertanian Sumatera. Jadi saat aku menjadi ketua himpunan, aku melihat nih potensi diriku. Mampu nggak aku mencapai cita-citaku yang dulu? Dimana saat maba aku ada cita-cita jadi ketua BEM. Mampu nggak aku setelah aku berproses di himpunan dulu, mampu nggak nih kira-kira aku untuk jadi ketua BEM? Dimana kemarin di ranking aku potensinya yang
cukup banyak kami satu angkatan yang potensi di ketua BEM. Melihat situasinya, aku merasa yakin bahwasanya ya kayaknya aku bisa. Oke, berarti keyakinan yang kuat merupakan suatu alasan juga ya. Nah, selama periode Abang menjabat nih, tentu ada pengalaman yang mengesankan dan juga kurang mengesankan ya. Nah, boleh di-spill Bang, pengalaman yang mengesankan dan kurang mengesankan apa yang terjadi selama Abang menjabat menjadi ketua BEM? Nah, jadi kalau cerita pengalaman di masa aku menjabat ketua BEM, yang paling berkesan bagi aku pribadi adalah saat ada dua hal. Karena aku tipikal yang memimpin atau berorganisasi tidak menjadikan organisasi KIO yang membuat kegiatan. Maksudnya yang aku inginkan di organisasi yang aku pimpin adalah bagaimana kerukunan di dalam organisasinya. Jadi kalau dibilang kebanggaan atau hal yang menyenangkan bagi aku yang membanggakan saat aku bisa membuat pakar baru dengan adanya kita arah-arahkan. Kalau dia terlihat saat pakar baru di 23 setelah upacara 17-an diadakannya arah-arahan pakai traktor roda 4 di depannya dari lapangan upacara ke kampus FPWSK. Selanjutnya yang sangat membanggakan bagi aku adalah aku bisa membuat euforia wisuda. Wisuda, kalau kawan-kawan ingat dan kawan-kawan masih lupa pasti ingat dong, kalian juga buat kegiatan sendiri kan, membuat acara yang serupa. Jadi yang aku rasa hal yang paling sangat menyenangkan bagi aku adalah aku bisa membuat atau mengajak merangkul kawan-kawan di setiap himpunan membuat acara wisuda dengan tradisi yang baru, di mana acara wisuda itu tidak pernah sebelumnya ada di fakultas. Fakultas Pertanian tidak mengenal acara wisuda karena satu dan lain hal kita wisuda itu biasa-biasa aja, mungkin tidak seperti kampus-kampus sebelah. Jadi pada masa periode yang kemarin aku bisa mengajak kawan-kawan walaupun kita tidak ada arah-arah keliling kampus, kita hanya berkumpul di depan kan, tapi itu bisa membuat semangat. Artinya kakak-kakak ini sudah bisa tetap ingat nih sama kampusnya gitu. Oke, benar ya, berarti itu menjadi ini ya rekor sejarah di pertanian juga ya. Nah, pencapaian terbesar apa yang Anda raih selama masa kepemimpinan Ketua BEM? Oh ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab adalah apa yang kurang mengesankan ya? Kurang mengesankan adalah ketika aku ini bukan saat menjabat ya, tapi setelah pasca menjabat ketika aku dimisioner terjadi gelombang penurunan drastis di BPP hari ini. Nah, itu yang membuat sedikit kecewa, sedikit sedih kan. Dan juga ada satu program aku yang kami rancang dengan sebaik mungkin, sudah kami rancang, tapi yang terrealisasi yaitu Bina Desa Nasional. Itu kami sudah kami rancang sebaik mungkin, ternyata panitia dan dari segi pendanaan karena kemarin ada sibuk-sibuk pemilu, pendanaan di stop, tidak jadi kegiatan itu Bina Desa Nasional di mana kita seperti volunteer ke Pulau di Aceh. Oh gitu, iya. Kalau dibilang lanjutnya pencapaian terbesar, ya pencapaian terbesar aku yang tadi ya, buat arah-arahan, terus satu sama lain antar himpunan kita sedikit lebih baik dari dunia, kita sudah bisa lebih akrab dan mahasiswa pertanian bisa jadi lebih mengenal satu sama lain. Oke, berarti untuk pencapaian yang tadi itu termasuk pencapaian yang besar ya. Oke, nah selama menjabat nih Bang, tentu ada tantangan dan juga hambatan ya yang Abang hadapi. Nah, untuk tantangan selama kuliah itu ada nggak Bang? Kayak mungkin bentrok jadwal atau ada suatu hal yang nggak disetujui oleh dosen, mungkin boleh diceritain sedikit Bang? Pasti yang namanya kalau kita berpikir tentang dari segi pendidikan dan organisasi pasti sering bertabrakan. Apalagi hari ini dosen-dosen kita mungkin mayoritas lebih fokus kita ke belajar. Iya. Kalau mengenai sering bertabrakan atau halangan dari pendidikan pasti sering. Mulai saat aku jadi junior, jadi senior di jurusan, dan saat jadi ketua BEM, aku kalau tantangan itu sangat banyak. Seperti ya buat kegiatan pakai dana pribadi dulu sebelumnya, terus selanjutnya
ya aku ketua tapi aku yang bekerja, aku yang melihat kawan-kawan dulu aku yang bekerja. Terus kalau di pihak dosen banyak dosen yang tidak memberikan waktu lenggang. Nah, tapi menurut aku ya disitulah kita belajar organisasi mana yang kita prioritaskan. Saat kata dosen dia bilang tidak, tetapi kita sudah punya gambaran sendiri. Oh, kalau aku ikut kegiatan ini, aku jalan kegiatan ini, aku dapat nilai yang lain. Karena kalau kita berkuliah, kita fokus pun kuliah, kita pun full ikut materi-materi kuliah, percayalah itu tidak akan digunakan 100% di pasca kita berkuliah. Karena bisa kurasakan bahwasanya hari ini aku udah demisioner, walaupun belum tamat aku sudah dapat diterima bekerja. Tapi dari 4 tahun aku kuliah yang full ikut masuk kelas, dengan aku berkuliah berorganisasi yang fokus di sekitar 3 tahun saat jadi wakil ketua himpunan, terus jadi ketua BEM, 3 tahun yang terima saat menjabat di organisasi. Yang 3 tahun ini lebih bermakna, di mana aku bisa mengontrol orang, menjalankan kegiatan saat bekerja itu lebih baik, berbicara dengan masyarakat lebih baik, yang aku rasa tidak didapatkan saat di kuliah. Sama juga seperti aku mencalonkan ketua BEM, aku izin ke dosen, semua dosen melarang karena dibilang aku takut lama tamat segala macam. Ya aku buktiin bahwasanya walaupun aku lama tamat, tapi aku lebih bekerja daripada kawan-kawan yang tamat hari ini. Oke, berarti hal tersebut merupakan suatu privilege ya, Bang. Benar. Nah, selama menjabat itu ada konflik ya, konflik mulai dari perbedaan pendapat dan lainnya. Mungkin boleh nih Bang spill cara apa mengatasi konflik-konflik tersebut? Untuk menghadapi konflik ya, terutama apalagi kita di kampus pertanian ini punya himpunan yang sangat kritis, punya himpunan yang punya ideologi masing-masing, punya gaya masing-masing, di mana aku selaku ketua harus mengakomodasi semuanya. Cara aku adalah aku membentuk tim. Alhamdulillah aku membentuk tim yang bagus, yang bisa dari berbagai elemen. Karena hari ini saat aku menjabat ketua, aku merangkul 3 ketua Ormawa yang berbeda menjadi wakil dan sekjen aku. Di mana aku ketua, wakil aku adalah mantan ketua himpunan Himatek THP, dan sekjen aku adalah mantan ketua Palkanifa SPWSK. Jadi kami memiliki gaya yang berbeda-beda, di mana wakil aku gayanya lebih islami, lebih lembut, dan sekjen aku orang yang keras dengan gaya mapala. Jadi ketika ada masalah, kami 3 punya peran masing-masing untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalaupun ada masalah keuangan juga, bendahara aku adalah mantan bendahara Koper Pertanian. Jadi orang-orang yang berpengalaman di kami di pimpinan, aku membuat tim yang kuat. Jadi kalau ada permasalahan seperti konflik internal, konflik antar jurusan, atau konflik mengenai pengambilan keputusan di jurusan, di fakultas, ya kami punya peran masing-masing untuk mendamaikan dan menyelesaikan masalah. Jadi pada hakikatnya dalam kita berkegiatan berorganisasi tidak ada yang namanya superhero. Jadi aku bukan superhero, aku memiliki super team yang bisa menyelesaikan semua masalah itu. Oke, sangat keren ya. Nah, boleh dong Bang spill tips and trick membagi waktu antara organisasi dan pendidikan. Kalau membagi waktu pasti itu udah banyak yang selalu itu dipertanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang masih junior. Iya, benar. Sebenarnya untuk membagi waktu tipsnya itu adalah kita melihat sebagaimana mana yang lebih prioritas. Andai kata kita dapat dikasih amanah di organisasi sebagai ketua panitia, dan di saat yang bersamaan kita ada mata kuliah, tapi mata kuliah cuma materi, tidak ujian dan segala macam. Nah, di situ kita bisa melihat, oh ini kuliah masih bisa aku tinggalin sejenak. Ya udah kita harus fokus dulu. Karena aku ada komandan nih. Kita, Bang, gimana misalnya abang ketua panitia bisa bersamaan ada ujian? Nah itu pasti pertanyaan gitu. Iya. Pertanyaan abang punya materi yang besar di organisasi, tapi saat yang bersamaan ujian. Nah disitulah namanya organisasi. Kita bukanlah seorang superhero. Saat ada hal yang urgent, kita memiliki misalnya kalau yang kepanitiaan sekretaris panitia, kabin-kabin yang lainnya. Jadi kalau andai kata waktunya bersamaan sama-sama penting, jadi tetap balik lagi kita ke sini adalah untuk kuliah, prioritaskan yang kuliah.
tahu juga kuliah kita paling lama saat ini mungkin 3 SKS. Iya, benar. 2,5 jam udah selesai. Setelah itu ya kita bisa fokus lagi organisasi. Jadi jangan berpikir bahwasanya aku sudah kuliah meninggalkan organisasi, atau enggak organisasi meninggalkan kuliah. Jadi kita bagi waktu, lihat mana prioritasnya. Oke, nah dengan cerita apa yang tadi, tentu aja ada stres ya Bang yang dialami. Mungkin Abang pernah stres ya? Sering lah. Sering lah ya. Untuk Abang sendiri bagaimana nih cara mengelola stres dan tekanan yang selama ini terjadi gitu? Jadi kalau dibilang stres pasti saat menjabat pasti stres itu banyak karena kita ditekan dari pimpinan fakultas, tapi kita harus bagaimana tidak menekan kawan-kawan di jurusan. Cara untuk mengatasi stresnya setiap orang pasti berbeda-beda, tapi aku alhamdulillah kalau sedang stres aku punya diri, misalnya apakah aku di sekret duduk sendiri, terus kalau aku udah sendiri itu biasanya main game di laptop supaya aku tidak stres. Dan saat aku memang misalnya betul-betul stres, ya kita ini di Aceh punya kumpulan satu, kita dekat sama laut. Iya. Dan santai aja pikir laut dengan suara ombak itu udah mengurangi rasa stres. Oke, berarti supaya tidak stres, yang paling utama saat menjadi ketua, kalau stres jangan marah anggota, karena itu akan jadi bunda. Oke, berarti jangan melampiaskan ke anggota ya. Jangan melampiaskan stres itu ke anggota. Itu yang banyak terjadi, bahwasanya menjadikan organisasi itu menjadi citranya buruk. Iya. Karena misalnya ketua stres dapat tekanan, anggota semua serba salah gitu. Iya. Alhamdulillah sejauh ini kalau mungkin kalau adik-adik pernah kita rapat sama, mungkin aku orangnya temperamen. Bang Deddy marah-marah aja, Bang Deddy setiap rapat marah-marah aja. Sebenarnya itu bukan karena aku stres. Kalau aku stres aku nggak pernah datang rapat. Kalau aku stres aku pasti sendiri. Supaya kalau pengambilan keputusan ketika kita stres itu akan jadi banyak blunder. Oke. Selama Abang berorganisasi kayak Abang cerita tadi selama 3 tahun tersebut, apa sih manfaat yang Abang peroleh untuk diri sendiri? Manfaatnya sangat banyak sekali. Karena macam aku rasakan bahwasanya hari ini aku sudah bekerja, kan ada kerja sedikit di industri kontrak, di mana aku layaknya di sana berorganisasi. Kenapa? Karena pimpinan perusahaan sejarah datang, tetapi aku memegang kami di lapangan 10 orang. Jadi aku bagaimana memanajemen manusia, bahwasanya tim A, tim B, tim C ini harus sabar dulu karena tim D dulu yang kerja, terus ini harus ngapain, terus kalau ada masyarakat bertanya apa kerjaan kami, terus bagaimana manajemen waktu, karena kami masuk jam 7 segala macam, jam 11 harus selesai. Nah itu aku pelajari di waktu jadi organisasi, bahwasanya rapat jam sekian, selesai jam sekian. Terus bagaimana manajemen orang, nyuruh orang, kalau mungkin kalau kita nggak pernah berorganisasi, kau kesana, kau kesana, pasti orang nggak suka. Iya. Kita pelajari di mana di waktu saat kita organisasi, saat kita misalnya nyuruh orang lempar proposal, atau kita misalnya kita suruh buat surat, kau buat surat dulu. Pasti buat surat akan merasa tidak enak, tapi coba kita dengan baik. Tolong buat surat ini. Pastikan dia juga, oh iya bang. Dan coba kita dengan kasar. Itu aku dapatkan semuanya di organisasi. Sangat banyak sekali. Seperti hari ini aku dapat kerjaan yang menurut aku lumayan lah. Dengan nominal gaji sekian segala macam, aku dapat pengalaman juga. Aku dapatkan karena aku berorganisasi. Bayangin aja, aku dapat kerjaan karena aku datang sudah jumpai senior, terus kalau aku berorganisasi mungkin aku dekat sama senior. Jadi organisasi ini membuka relasi betul-betul, networking yang betul-betul besar bagi aku, sehingga saat aku bermain-main, saat aku bertandang lah, datang ke suatu tempat, punya relasi. Jadi sangat banyak lah aku rasa yang hari ini tidak perlu ada networking yang luas, yang betul-betul relate lah bagi kita. Dan dari networking yang luas itu ada nggak orang sekitar Abang yang merasa kayak terbantu gitu? Terbantu atas apa yang terjadi selama ini? Iya, benar. Banyak yang terbantu, seperti contohnya kemarin baru ada kegiatan SCPI, Kementerian Mahasiswa Pertanian Indonesia, dengan sekumpulan
di sana jumpa kawan di Jawa, terus networking yang dapatkan hari ini banyak adik-adik aku terutama di jurusan yang berkegiatan atau MBKM pertukaran pelajar yang sana. Di sana sudah punya kawan sehingga mereka sejatinya kalau ada masalah di sana punya abang-abangan. Abang-abangan yang kenal sama aku, bahwasanya abang-abangan yang di sana itu orang yang kaya. Salah satunya seperti itu yang bisa kuberikan untuk adik-adik. Oke, mungkin ini pertanyaan bonus ya Bang. Nah, boleh nih di-spill pandangan Abang terhadap Hima Silva. Ini jujur bukan karena di podcast Hima Silva, ya. Ini bukan karena di podcast Hima Silva. Aku punya pandangan yang lebih gimana Hima Silva ini saat di usia di landing kedua, Hima Silva bisa menerbitkan seorang wakil ketua BEM, Bang Ali. Bang Ali itu adalah anggota dari Hima Silva, Kahim juga sebelumnya kalau nggak salah. Itu adalah landing kedua. Bahwasanya ada jurusan baru, kadernya langsung bisa jadi wakil ketua BEM. Dan juga dengan gaya kehutanan, aku juga punya beberapa kawan kehutanan di lintas universitas. Aku rasa kehutanan ini dalam tempo secepatnya akan menjadi dominasi atau dominator di Fakultas Pertanian. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mengambil jurusan kehutanan adalah orang-orang yang militan yang siap, namanya jurusan kehutanan. Pasti siap kehutanan gitu. Siap kehutanan aja siap. Kalau kita mau jalan-jalan, kalau kita mau ada kegiatan kan, kehutanan aja siap. Makanya kalau pandanganku di kader kedua aja bisa jadi ketua BEM, di selanjutnya dan aku lihat di zaman sebelum ini, zaman Siganda, kehutanan itu memang berprogres, di mana kegiatannya sangat-sangat menarik. Aku lihat memang betul-betul aku lihat wah ini punya harapan yang bagus nih. Seperti yang kemarin kita buat pameran hewan. Iya. Dan tempo waktu dekatnya ada juga pameran hewan di Fakultas Pertanian setelah itu kan gitu ya. Dan setelah itu memang banyak pameran hewan di Fakultas Pertanian. Bahasanya Hima Silva ini punya pergerakan yang selama ini tidak dipikirkan oleh himpunan yang lain. Seperti yang kemarin aku lihat juga macam sekretnya hidup bukan hidupnya untuk nongkrong-nongkrong biasa. Memang ada kegiatan kemarin ada bersihin batang kayu kan, misalnya ini ngapain tuh ya? Ini bang ini kami ambil kayu hutan, kami bersihkan, kami jual di CFD gitu. Nah itu kan bahwasanya di Hima Silva ini punya nilai sendiri. Dan kalau kita lihat ke universitas lain, kehutanan itu punya value sendiri yang tidak dimiliki oleh jurusan atau himpunan yang lain. Oke, berarti lumayan berkelas ya. Pasti yang berkelas, dan aku rasa dalam waktu dekat Hima Silva ini akan jadi jurusan terdepan lah, di himpunan terdepan lah, kita bahas organisasi himpunan terdepan lah untuk Fakultas Pertanian. Amin, makasih loh doanya. Oke, dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir juga sesi podcast spesial kita pada hari ini. Terima kasih kepada bintang tamu spesial kita, Bang Rezi, dan terima kasih juga kepada penonton yang di rumah. Boleh disapa dulu Bang? Ya, halo semua. Sampai jumpa nanti kalau ada kesempatan di channel YouTube yang lain mungkin kan. Mudah-mudahan aku dipanggil lagi gitu. Iya, oke. Bye-bye penonton semuanya. Terima kasih.